Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Nawang Dujayanti dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 7 akan mempresentasikan materi tentang latar belakang terjadinya Perang Dingin. Sebelum ke materi, kalian tahu nggak apa sih itu Perang Dingin? Nah, akan saya jelaskan ya. Perang Dingin dalam bahasa Inggris yaitu Cold War dan dalam bahasa Rusianya adalah Holodnaya Voina, merupakan sebuah perang yang terjadi pada tahun 1947 sampai dengan 1991, merupakan sebuah sebutan bagi suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara dunia barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya dengan dunia komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta sekutu negara-negara satelitnya. Perang Dingin merupakan sebuah persaingan ideologi yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Nah, peristiwa ini dimulai setelah keberhasilan sekutu dalam mengalahkan Jerman Nazi di Perang Dunia yang Kedua, yang kemudian menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya di dunia dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan juga militer yang besar. Nah, Uni Soviet bersama dengan negara-negara di Eropa Timur yang didudukinya membentuk Blok Timur. Proses pemulihan pasca perang di Eropa Barat difasilitasi oleh program rencana Marshall Amerika Serikat. Dan untuk menandinginya, Uni Soviet kemudian juga membentuk Comecon beserta sekutu timurnya. Amerika Serikat juga membentuk aliansi militer NATO pada tahun 1949. Sedangkan Uni Soviet juga membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955. Beberapa negara memilih untuk memihak salah satu dari dua negara adidaya ini, sedangkan yang lainnya memilih untuk tetap netral dengan mendirikan gerakan non-blok. Peristiwa ini dinamakan Perang Dingin karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara langsung. Namun, masing-masing pihak memiliki senjata nuklir yang dapat menyebabkan kehancuran besar. Perang Dingin juga mengakibatkan ketegangan yang tinggi yang pada akhirnya memicu konflik militer regional seperti blokade Berlin pada tahun 1948 sampai dengan 1949, Perang Korsa pada tahun 1950 sampai dengan 1953, krisis Suez pada tahun 1956 sampai Korean Air Penerbangan 007 yang ditembak pada tahun 1983. Alih-alih terlibat dalam konflik secara langsung, kedua belah pihak ini berkompetisi melalui koalisi militer, penyebaran ideologi dan pengaruh, memberikan bantuan kepada negara klien, spionase, kampanye propaganda secara besar-besaran, perlombaan nuklir, menarik negara-negara netral, bersaing di ajang-ajang olahraga internasional dan juga persaingan teknologi seperti perlombaan angkasa. Amerika Serikat dan Uni Soviet juga bersaing dalam berbagai perang proaksi di Amerika Latin dan Asia Tenggara. Uni Soviet membantu revolusi komunis yang ditentang oleh beberapa negara-negara barat. Amerika Serikat berusaha untuk mencegahnya melalui pengiriman tentara dan peperangan. Dalam rangka meminimalkan resiko perang nuklir, kedua belah pihak sepakat melakukan pendekatan pada tahun 1970-an untuk meredakan ketegangan politik. Pada tahun 1980-an, Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan diplomatik, militer, dan juga ekonomi terhadap Uni Soviet di saat negara komunis itu sedang menderita stagflasi perekonomian. Pada tahun 1980-an, Presiden Soviet baru, yaitu yang bernama Mikhail Gorbachev, memperkenalkan kebijakan reformasi liberalisasi perestroika atau rekonstruksi reorganisasi pada tahun 1987 dan juga Glasnost atau keterbukaan pada tahun 1985.
Kebijakan ini menyebabkan Soviet dan negara-negara satelitnya dilanda oleh gelombang revolusi damai yang berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Dan pada akhirnya menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya dan kekuatan militer paling dominan di dunia. Setelah kita mempelajari sekilas tentang terjadinya Perang Dingin, maka apa saja sih latar belakang yang telah melatar belakangi peristiwa Perang Dingin? Nah, yang pertama adalah persaingan kekuasaan. Setelah berakhirnya Perang Dunia yang kedua yang melahirkan dua pemenang yaitu Uni Soviet dan juga Amerika Serikat. Kedua negara tersebut mengaku sama-sama kuat dan memiliki kekuasaan. Keduanya sama-sama ingin menjadi penguasa dunia dengan menggunakan berbagai cara. Cara yang digunakan oleh Amerika Serikat sebagai negara kreditor adalah dengan memberikan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan. Bagi negara yang diberi pinjaman, maka secara tidak langsung juga menjadi bagian dari kekuasaan negara Amerika Serikat. Pinjaman tersebut biasanya diberikan kepada negara-negara berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga berusaha untuk menjauhkan suatu negara dari paham sosial komunis dengan menjadi tempat pemasaran hasil industri. Sedangkan rivalnya Uni Soviet sendiri yaitu memanfaatkan kondisi rakyat yang miskin untuk diajarkan paham sosial komunis. Uni Soviet menarik perhatian dari negara-negara lain dengan cara memberikan bantuan berupa senjata dan juga tenaga ahli dengan peralatan yang kuat digunakan oleh para negara-negara yang baru saja untuk bisa mempertahankan kemerdekaannya. Yang kedua adalah perbedaan ideologi dan juga perbedaan paham antara liberal kapitalis dan juga sosial komunis. Nah, siapa sih yang tidak mengenal kekuasaan Amerika Serikat dan Uni Soviet? Kedua negara ini yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar dan cukup berpengaruh pada dunia. Apalagi keduanya merupakan negara pemenang dalam Perang Dunia Kedua. Tentunya beberapa negara akan tunduk pada kekuasaan keduanya. Namun sayangnya kedua negara ini memiliki ideologi atau paham yang dianut berbeda. Amerika Serikat menganut ideologi liberal kapitalis, sementara Uni Soviet menganut paham sosial komunis. Ideologi sosial komunis merupakan pandangan hidup yang berkeyakinan bahwa negara adalah pengendali perusahaan yang keuntungannya akan dinikmati oleh rakyat. Dengan demikian diharapkan kesejahteraan kaum buruh akan jauh lebih meningkat. Sedangkan ideologi liberal kapitalis adalah sebuah ideologi yang berpandangan bahwa kebebasan individual yang akan mendukung secara sempurna kapitalisme berkembang secara cepat dan pesat. Kedua ideologi ini antara liberal kapitalis dan sosial komunis saling bertentangan, yang kemudian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya persaingan di antara keduanya. Yang terakhir adalah persaingan militer dan pertahanan. Dalam rangka untuk memenuhi kepentingan dan mengatasi perbedaan untuk bisa meraih sebuah kesuksesan, negara-negara di Eropa Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat ini telah membentuk sebuah fakta pertahanan yang berada di Atlantik Utara. Fakta pertahanan ini diberi nama dengan NATO atau yang merupakan kepanjangan dari North Atlantic Treaty Organization yang tergabung ke dalam anggota NATO seperti negara Irlandia, Inggris, Denmark, Belgia, Norwegia, Belanda, Jerman Barat, Prancis, Portugal, Luxembourg, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Markas dari organisasi ini berada di Brussels, Belgia. Sedangkan negara-negara di bagian timur yang dipimpin oleh Uni Soviet pada tahun 1955 juga membentuk sebuah fakta pertahanan dengan nama Pakta Warsawa. Pakta Warsawa sebagai bentuk persaingan terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat.
Yang tergabung dalam Pakta Warsawa ini diantaranya adalah negara Uni Soviet, Bulgaria, Jerman Timur, Hungaria, Albania, Rumania, Polandia, dan juga Cekoslovakia. Sejak berdirinya kedua fakta pertahanan tersebut semakin membuat suasana memanas. Keduanya saling menaruh rasa curiga dan ketidakpercayaan serta kesalahpahaman di antara keduanya. Amerika Serikat menuduh Uni Soviet menggunakan ideologi sosial komunis kepada negara-negara demokrasi sebagai bentuk upaya perluasan hegemoni. Sementara Uni Soviet pun juga menuduh Amerika Serikat telah menjalankan politik imperialis. Karena perasaan saling tidak percaya dan kecurigaan inilah memunculkannya terjadinya Perang Dingin atau Cold War.